Halo Sobat SP3 Berfarm, kembali lagi bersama saya di channel SP3 Berfarm. Kali ini kita akan membahas tentang obat-obatan apa yang saya prefer untuk burung-burung finch saya dan gimana cara mencampurnya. Setelah kemarin kita sudah membahas bagaimana cara bikin pakan harian, bagaimana caranya bikin grid, dan yang video yang terakhir itu bagaimana caranya bikin soft extra fooding. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya bisa cek di playlist saya. Nah, ada pepatah bilang teman-teman gimana sedia payung sebelum hujan. Begitupun di kandang kita sediakan obat-obatan sebelum burung-burung finch kita sakit. Nah, kita bahas satu-satu tentang obat-obatan yang saya prefer. Yang pertama ada Tetracolor, yang kedua ada Super N, yang ketiga ada Ebufit, dan yang terakhir ada Ovo 2000. Ya, Ovo 2000 sangat bagus sekali untuk masa breeding atau masa bertelur. Nah, saya sering pakai Ovo feeding. Nah, obat-obatan merek ini teman-teman saya nggak endorse ya, jadi teman-teman bebas memakai merek apapun. Saya cuma memberikan contohnya yang ada di kandang saya, seperti itu. Nah, kita campur langsung ke materinya. Ada Tetracolor digunakan untuk musim hujan teman-teman, masa pencegahan, sedangkan yang kedua ada Super N untuk burung-burung yang sakit atau sedang di karantina, sedangkan Ebofit vitamin biasa untuk harian teman-teman. Dan yang mau kita bahas ini adalah Evo 2000 teman-teman ya. Bintang utamanya adalah Evo 2000. Nah, gimana cara mencampurnya? Ya, langsung kita campur teman. Yang lain kita singkirkan dulu. Nah, sebelum kita campur, kita bersihkan dulu cepuk dispenser. Jadi saya menggunakan di sini ada cepuk dispenser ke teman-teman, karena burung finch itu sangat gemar mandi, jadi cepat kotor. Jadi kita lebih mudah, lebih simple perawatannya dengan menggunakan cepuk dispenser teman-teman. Sembari kita mencuci wadah dispensernya, jadi burung indukan finch kita itu puasakan ya teman-teman, puasa minum. Jadi selama 20-30 menit itu kita tidak berikan minum. Jadi nanti pada saat kita berikan obatnya itu burung finch akan minum teman-teman. Jadi pemberian untuk burung finch yang lagi bertelur itu kita tidak berikan teman-teman ya. Indukan yang bertelur, indukan yang sedang melolo anakan itu kita tidak berikan. Jadi kita project aja untuk indukan yang mau kita breeding, yang mau kita kasih bertelur, seperti itu teman-teman. Di sini saya campur cuma sekitar 2 sendok teaspoon ya teman, 2 sendok teh. Saya berikan ke air sekitar 1,5 liter teman-teman untuk beberapa indukan yang mau bertelur. Jadi saya proyekkan untuk burung-burung yang mau bertelur teman-teman. Nah, kita lakukan ini selama 2 kali 1 minggu ya teman-teman. Selama 2 kali 1 minggu kita itu berikan berturut-turut. Misalnya hari Senin, nanti pada saat hari Kamis kita berikan lagi, seperti itu. Dan ini kita berikan setengah cepuk untuk burung-burung yang mau bertelur, dan sampai selama burung itu mulai bertelur kita hentikan ya pemberian Ebofit ini teman-teman. Kenapa alasannya kita berikan cuma setengah aja teman-teman, karena kalau di kandang saya itu sekitar 6 jam masa efektivitas fungsi dari obat atau vitamin itu teman-teman. Jadi setelah itu kita ganti lagi air biasa atau air putih teman-teman, agar tidak boros juga di biayanya, seperti itu. Jadi Evo breeding ini sangat bagus juga untuk indukan yang macet produksi teman-teman. Untuk menterapi indukan yang macet produksi itu kita bisa juga gunakan Evo breeding ini dengan caranya lebih intens lagi, mungkin di 3 kali 1 minggu teman-teman. Karena untuk breeding tadi cuma 2 kali 1 minggu. Nah, untuk yang indukan macet produksi itu 3 kali 1 minggu sampai indukan itu sudah mulai bertelur, nanti dihentikan untuk pemberian Evo 2000 itu teman-teman. Jadi Evo 2000 ini juga bisa digunakan untuk burung-burung yang lainnya teman-teman, seperti lovebird, burung falk. Jadi burung yang pemakan biji-bijian itu juga bisa menggunakan Evo 2000 ini, sangat bagus untuk breeding teman-teman. Jadi Evo feeding ini hanya sebatas penunjang teman-teman ya. Jadi keberhasilan di breeding di kandang itu pengaruh besarnya juga seperti perawatan harian, terus pemberian pakan yang cukup bernutrisinya, terus kebersihan kandang, kenyamanan kandang itu juga sangat berpengaruh tinggi untuk kebersihan breeding kita di kandang.
Jadi overfeeding ini tugasnya hanya penunjang teman-teman, hanya sebagai tambahan seperti itu. Jadi kunci utamanya adalah perawatan kita secara keseluruhan teman-teman, pemberian pakan dan lain-lain seperti itu tadi teman-teman. Nah, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana pencampuran dan takaran untuk burung indukan finch kita, sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari overbreeding itu sendiri teman-teman. Yang pertama adalah untuk meningkatkan fertilitas telur teman-teman. Jadi biasanya indukan kita itu nggak ngisi atau infertil. Nah, fungsi dari overfeeding ini untuk meningkatkan birahi jantan dan telurnya itu fertil teman-teman, dan ngisi nggak song seperti itu. Dan fungsi yang kedua adalah teman-teman, kan indukan finch itu nggak suka terlalu dingin teman-teman ya. Misalnya tempat kita dingin, lembab, atau musim pancaroba, musim hujan. Nah, fungsi dari breeding ini untuk menghangatkan, karena fungsi ketiga teman-teman untuk membantu penyerapan nutrisi secara maksimal kepada indukan burung finch teman-teman. Jadi breeding ini bisa membantu penyerapan nutrisi secara maksimal teman-teman. Terkadang kita sudah memberikan pakan yang bagus, nutrisi yang lengkap, tapi pencernaannya bermasalah. Nah, breeding membantu memperbaiki itu teman-teman. Dan yang keempat itu untuk membantu percepatan penyembuhan penyakit teman-teman. Terkadang kita burung fish kita terkena penyakit. Nah, OVO 2000 ini membantu penyembuhan lebih cepat lagi teman-teman, seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat dan kegunaannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa membaca di di kemasannya lebih lengkapnya, seperti itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita sedia payung sebelum hujan, seperti itu teman-teman. Kita bisa antisipasi dan preventif dengan sedia obat-obatan di kandang kita, seperti itu. Jangan pada saat burung sudah sakit, sudah terlanjur parah, baru kita bisa mencari obat-obatan. Itu sudah terlambat dan sudah telat teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya share teman-teman ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya di kandang. Nah, kalau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, kita bisa saling tukar informasi atau saling belajar ya. Nanti bisa komen di bawah teman-teman. Nah, untuk spesifik penyakit seperti pernapasan, pencernaan, karena burung fish itu kadang terkena penyakit itu teman-teman, nanti kita bahas di video yang lain. Jadi mungkin hanya itu saja ya teman-teman. Yang sebelum subscribe silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video.